Soalnya itu bagian yang isi tuh kelihatan hub. Nah, soalnya juga jelek banget. Si pohon Natalnya ada hiasannya. Gak apa-apa, kan belum Natal. Jadi masih cemarannya doang. Pak, ini aku masih mau. Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Shalom, shalom. Mari angkat tangan kita, shalom. Mari anak-anak, sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, kita akan siapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kebesaran, kemurahan dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami mau mengikuti kebaktian pagi hari ini, biarlah Tuhan Kau turut bekerja di dalamnya, Roh-Mu turut campur di dalamnya sehingga kami boleh mengikuti dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Sama-sama katakan amin. Anak-anak, mari kita bangkit berdiri. Kita mau katakan bahwa Tuhan itu mempunyai kasih yang tidak terukur, panjang lebar dan besar setianya dalam hidup kita. Amin. Mari kita katakan kepada Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Oh yes, 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 yes. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi, tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Oh yes, 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 yes. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi katakan, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji
hari-hari ini. Kau diberikan kekuatan, kau diberikan kesehatan. Bless the Lord, oh my soul. Hai jiwaku, aku mau memuliakan Engkau. Hai jiwaku, aku mau meninggikan Engkau pagi hari ini. Aku tahu Tuhan, di dalam Engkau kami punya kekuatan. Di dalam Engkau kami ada mujizat. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Angkat tangan kita. Worship His holy Hai name. jiwaku, ku mau memuliakan Engkau. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Kami tahu Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas. Oleh sebab itu, kami mau meninggikan Engkau terus Tuhan. Kami mau terus memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu masih ada sampai hari ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Benar Tuhan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari lebih lagi katakan kepada Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagi kami, apa yang kelihatan mustahil bagimu, sangat mungkin bagimu Tuhan. Itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Lagi-lagi katakan kepada Tuhan. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna.
percaya mujizat itu. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Kami percaya Tuhan, mujizat nyata. Sebentar kami hendak sharing firman, kami serahkan kepada hamba. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak, mari kita berdoa dulu ya sebentar untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur kalau Tuhan pada kesempatan ini kami masih bisa Tuhan beribadah baik secara online maupun yang tatap muka. Kami serahkan dalam tangan Kau. Kiranya Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami. Mohon berkat pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak semua. Selamat pagi, semangat pagi, salam sejahtera. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Kita bersyukur karena Tuhan sangat baik buat kita. Kalau sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk datang di hadiratnya, kita masih bisa beribadah ya walaupun secara online ataupun bertatap muka sebagian. Biarlah pada saat ini anak-anak semua kita akan merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema baik versus benar, baik versus benar ya. Firman Tuhan kita baca dulu di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-7. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-7 ya, yang ada kitab dibuka semua dibaca 1 Yohanes 3 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Ya, jadi sebuah nasihat, anak-anakku semua, jangan ada seorang pun yang menyesatkan kamu. Ya, terus selanjutnya, barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar. Ya, barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Jadi pada pagi hari ini kita menekankan tentang orang benar, tentang hidup benar, ya, berlawanan dengan orang baik, dengan perbuatan baik. Nah, kita lihat dulu nanti kalau kita lihat di dalam kamus bahasa Indonesia, ya, bahwa tentang baik dan benar ini dua hal yang berbeda. Kalau benar itu udah pasti absolut, benar itu udah nggak bisa diganggu gugat, benar itu ya apa adanya. Ya, itu benar begitu. Tapi kalau baik, apa yang saya lihat baik, yang Bapak lihat baik, belum tentu orang lain lihat baik. Ya, yang orang lain lihat baik, belum tentu Bapak lihat baik. Termasuk yang kalian lihat baik, belum tentu orang lain bilang baik. Ya, yang orang lain bilang baik, belum tentu kalian bilang itu baik. Mungkin kalian bilang itu tidak baik. Nah, jadi baik itu relatif. Tergantung keadaannya, tergantung situasinya, tergantung orang-orangnya, berbeda-beda semua. Tapi kalau disebut dengan benar, itu adalah mutlak, itu adalah harus, itu apa adanya. Ya. Nah, pada pagi hari ini kita firman Tuhan yang tadi kita baca di 1 Yohanes 3 yang ke-7, di sana katakan, jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Artinya apa? Kalau hidup kita ini tersesat, berarti kita ini hidupnya tidak benar akhirnya. Ya. Sekalipun kelihatannya perbuatannya baik, tapi kalau itu tidak benar, ya tidak benar. Begitu, ya. Tapi kalau sesuatu hal yang dilakukan itu benar, sudah pasti baik. Ya. Apapun yang dilakukan kalau itu benar, pasti itu adalah baik. Nah, jadi anak-anak semua, pada pagi hari ini kita belajar untuk bijak, ya, memilih di dalam kita bersikap,
di dalam kita berbicara, di dalam kita menyampaikan pendapat, di dalam kita menerima sesuatu, di dalam kita melakukan sesuatu, kita harus menguji dulu ini baik atau benar. Ya. Nah, kalau itu benar, sudah pasti itu baik dan itu lakukan. Ya. Nah, anak-anak semua kita contoh apa sih yang disebut dengan baik, tapi sebenarnya itu tidak benar. Ya, kita seringkali mendengar sebuah kisah film dulu, zaman dulu ya, kalau waktu Bapak masih remaja, tapi sekarang nggak tahu kalian apa tahu atau tidak tentang kisah sebuah film Robin Hood, ya, film Robin Hood. Dulu tuh dia seorang suka mengambil barang-barang orang-orang yang bangsawan, ya, tujuannya untuk membantu rakyat jelata, rakyat miskin. Hasil rampasannya dia mengambil, dia bagikan ke orang miskin. Pertanyaannya, ya, di mata orang miskin mungkin itu bagus, itu baik, ya, perbuatannya baik karena menolong orang yang kekurangan. Tapi pertanyaannya, apakah itu benar? Jawabannya tidak benar. Ya, jawabannya tidak benar. Jadi dalam hal ini kita harus menguji apakah ini benar tidak, ya. Jadi apa yang baik belum tentu benar, begitu. Nah, anak-anak semua, sebab itu pada pagi hari ini kita evaluasi diri kita. Ya. Kita evaluasi tentang hal-hal apa yang pernah kita perbuat, yang pernah kita pikirkan, yang pernah kita katakan, yang pernah menjadikan sebuah prinsip di dalam kehidupan kita. Apakah hal-hal itu sebenarnya benar tidak? Ya, kita naikkan levelnya. Mungkin semua itu selama ini kita pikir itu adalah baik. Kita baik. Sekarang Bapak tanya coba. Ya, misalnya orang tua kalau anak mau minta A dikasih. Ya. Mau minta B dikasih. Anak masih SMP mau minta motor dikasih. Ya. Kalau minta sepeda dikasih. Oke, pertanyaannya kalau dikasih motor dikasih, benar tidak? Kalau disebut baik, baik tidak? Baik orang tua, perhatiin anak, memperhatikan anak. Tapi itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Ya, akhirnya terjadilah kasus-kasus ya, tabrakan, akhirnya terjerat dengan kelompok-kelompok ya yang tidak benar, belum waktunya. Yang paling bahaya adalah memang itu adalah melanggar aturan undang-undang lalu lintas ya. Usia yang 17 tahun ke atas itu yang baru bisa membuat SIM ya, surat izin mengemudi. Jadi hal-hal yang kelihatannya baik belum tentu benar, diuji semua ya, termasuk misalnya orang tua memberi anak motor masih tingkat SMP begitu ya, bahkan SMA kelas 10 pun masih belum bisa ya, kelas 11 mungkin yang mau ke arah kelas 12. Nah, jadi semua ini kita perlu menguji dalam hidup ini ya. Makanya di sini firman Tuhan 1 Yohanes 3 ayat yang ke-7, anak-anakku, jangan ada seorang pun yang menyesatkan kamu ya. Atau dengan kata lain, yuk pikirkan, ada nggak sekarang ini kita ini lagi tersesat pikiran kita, lagi tersesat perkataan kita, tersesat sikap, tindak laku dan perbuatan kita. Ya, sekarang kalau ada teman yang nggak mengerti, misalnya soal matematik, terus kalian tolong kalian jelaskan, itu baik tidak? Itu baik, menolong, memberikan penjelasan, ngajarin teman, kurang mengerti, itu baik. Tapi ketika ada penilaian harian, penilaian bulanan, penilaian tengah semester, soal-soal dibagikan, ada teman yang nggak mengerti, lirik kanan, lirik kiri, ya, kalian tolong, kalian berikan sebuah jawaban, kelihatannya baik, kan menolong, baik, tapi tidak benar. Jadi anak-anak semua, ya, baik dan benar ini dua hal yang berbeda. Ya, kita harus uji sesuatu yang menurut kita baik, kita uji benar tidak begitu. Nah, anak-anak semua, di sini dikatakan siapa yang berbuat kebenaran adalah benar. Titik.
Semua yang berbuat kebenaran adalah benar. Tadi di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-7. Siapa yang berbuat kebenaran adalah benar. Udah, itu mutlak, itu absolut. Ya, dan Yesus katanya adalah benar. Yesus Kristus adalah benar. Itu kan ayat selanjutnya. Jadi perbuatan-perbuatan Kristus, sikap, tindakan, perbuatan, perkataan Kristus adalah benar. Semua diuji. Tidak ada satupun kesalahan, tidak ada satupun pelanggaran, tidak ada pun satu hal yang tidak benar. Ya, semua benar. Makanya Yesus disebut ya pribadi Allah benar adanya. Begitu. Nah, sekarang kita melihat lagi. Terakhir sebelum kita menutup, kita harus menguji. Jadi kalau benar itu berarti semua sudah teruji. Kalau benar itu berarti semua sudah terukur. Kalau benar itu semua sudah melalui sebuah proses, sebuah analisa, sebuah penelitian, begitu. Bukan kira-kira, bukan asumsi, ya. Kalau asumsi itu berarti bukan benar, belum tentu benar, ya. Kita mengira-ngira ada 2 orang yang sedang berbicara, kita asumsi, wah dia lagi bicarain saya, belum tentu. Nah itu tidak benar, asumsi itu nggak benar, ya. Tapi kalau tiba-tiba ada sebuah rekaman, ya, dan akhirnya terdengar rekamannya itu mereka lagi sedang membicarakan kita. Nah, itu ada bukti, itu benar, begitu. Jadi jangan buat-buat sebuah asumsi. Nah, asumsi apa yang pernah terjadi? Gereja pernah mengalami sebuah masa kegelapan. Masa kegelapan dalam arti gereja pernah mengeluarkan sebuah statement. Nanti baca ya sejarah perjalanan gereja, khususnya tentang bumi ini datar atau bumi ini bulat bentuknya. Bumi ini bundar atau bumi ini datar seperti begini. Nah, gereja pernah terjebak ya, bahkan mengikuti sebuah aliran dari Aristoteles yang menyatakan bahwa bumi ini datar flat begini, ya. Tapi akhirnya itu dipatahkan ya oleh seorang fisikawan, seorang astronom, sekarang terkenal menjadi bapak astronom, ya. Kalau kenal dengan sebuah nama Galileo Galilei. Ya, Galileo Galilei itu menyatakan bahwa bumi ini tidak datar, ya, tapi bulat, begitu. Ya. Nah, kenapa? Melalui sebuah penelitian. Jadi bukan kira-kira, mengira-ngira, menerka-nerka, bahkan gereja pernah terjebak dalam perkara itu. Akhirnya setelah proses perjalanan sejarah, akhirnya gereja pada saat itu zaman dulu ya, abad ke-15, 16, itu 17, akhirnya gereja mengakui bahwa memang bumi ini adalah bulat, begitu. Ya. Nah, kalau bumi kita sekarang udah tahu bulat, itu betul-betul ya absolut, itu mutlak. Ya, itu bahkan ada foto-fotonya dari luar angkasa, semua bentuk bumi itu bagaimana. Ya, karena teknologi sekarang sudah begitu canggihnya, ya, bahkan nanti bisa wisata mungkin ke bulan, ya, sekarang sudah ada paket-paketnya untuk orang-orang kaya, begitu. Nah, anak-anak semua, jadi dalam hal ini hidup kita, pesannya terakhir ini adalah kita uji. Ya, tidak cukup kita disebut baik, tapi kita harus masuk levelnya adalah benar. Ya. Nah, sekarang Bapak mau tanya misalnya, kalau ibadah misalnya hari Minggu itu baik tidak? Jawabannya baik ya. Tapi kalau disebut apakah benar? Belum tentu. Karena yang datang ibadah itu belum tentu dia bersikap sedang beribadah kepada Tuhan. Mungkin ketika dia beribadah, dia bisa sibuk dengan urusannya sendiri, dia bisa sibuk dengan handphonenya sendiri, ya, dia bisa sibuk dengan hal-hal yang lain. Jadi, yuk kita periksa diri, perbaiki diri kita, sikap diri kita, ya. Sungguhkah kita ini benar-benar sebagai pribadi-pribadi, apalagi sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, ya, mengikuti keteladanan Kristus. Tadi di 1 Yohanes 3 ayat yang ke-7, ya, bahwa siapa yang melakukan kebenaran adalah benar dan Kristus adalah benar. Kalau Kristus adalah benar, maka Kristus menjadi teladan, menjadi figur. Ya, kita belajar meneladani cara bicaranya gimana, meneladani cara berpikirnya gimana, meneladani cara berhadapan dengan orang gimana, begitu ya. Nah, semua kita teladani karena Kristus adalah benar. Semua sikap, tindak, perbuatannya, perkataannya adalah benar. Ya, puji Tuhan anak-anak semua. Demikian renungan pada pagi hari ini, tapi yang paling penting adalah perubahan. Ya, kalau kita sudah dengar firman Tuhan ini, kita tetap hidupnya adalah baik menurut kita, ya.
harus diuji lagi supaya levelnya naik menjadi benar di mata Tuhan. Kalau benar di mata Tuhan, sudah pasti itu baik di semua orang, menjadi berkat buat semua orang. Shalom, Tuhan berkati. Mari kita berdoa sebentar. Bapa dalam surga, terima kasih kami mengakhiri Tuhan semua firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Kau telah mengajarkan, membukakan sebuah pengertian kepada kami Tuhan, bahwa kami tidak cukup disebut orang baik Tuhan, tapi kami untuk levelnya naik menjadi orang benar, karena orang benar sudah pasti baik Tuhan di matamu. Orang benar sudah pasti berkenan di matamu Tuhan. Sebab itu Bapa, berkatilah bagi setiap kami anak-anak-Mu, tetap Tuhan untuk diberikan kepekaan, kebijakan Tuhan untuk mengevaluasi diri, untuk menguji diri di dalam setiap sikap, tindakan, perbuatan, dan perkataan. Sehingga hidup kami Tuhan benar, dan kalau hidup kami benar, kami pasti akan diberkati oleh Engkau, kami pasti Tuhan akan ditolong dan dibela oleh Engkau. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu pada hari ini, melanjutkan semua kegiatan Tuhan, baik yang PJJ maupun yang PTM, berkati Tuhan, semua boleh berjalan dengan baik, semua guru-guru diberkati Tuhan. Kepala sekolah kami serahkan semua dalam tangan Engkau. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucapkan syukur. Yang diberkati Tuhan kita sambut katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati. 4. Sekolah Kristen Pelita Bangsa mengucapkan Selamat Hari Pahlawan. Jika menjadi pahlawan untuk bangsa dan negara terlalu berat buatmu, Minimal jadilah pahlawan untuk diri sendiri dan keluarga. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan, dan kami percaya firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan kasih setia Tuhan sangat besar dalam kehidupan kita. Dia selalu ada, bahkan darahnya menyucikan kita. Mari kita mau katakan kepada Tuhan bahwa segalanya layak Tuhan ditinggikan. Sungguh besar setiamu, amin. Nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Amin. Amin. Kita katakan lebih lagi kepada Tuhan, karena kesetiaannya sungguh besar dalam hidup kita. Katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala
dan semua dimanapun berada pada saat ini kita mengangkat tangan, mengarahkan kepada Tuhan, memohon berkat kepada Tuhan karena Tuhan adalah sumber berkat kehidupan kita. Amin. Bapa dalam surga, ketika kami mengangkat tangan, biarlah kiranya Kau mengulurkan tangan-Mu Tuhan atas setiap kami semua pada pagi yang indah, yang baik ini. Kami di dalam Tuhan, dalam segala kelemahan, dalam kekurangan, kami percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan kami kekuatan dan kemampuan supaya kami hidup benar Tuhan di hari-hari ke depan ya Bapa. Terima kasih, berkati Tuhan setiap orang tua diberi kesehatan, diberkati dalam usaha dan pekerjaan di tengah masa apapun Tuhan, Engkau akan senantiasa memeliharakan dan memberkati, termasuk Tuhan semua guru-guru, staf yang ada, Ibu Esther, Tuhan Kau memulihkan dengan sempurna kondisi kesehatannya, Tuhan, bahkan bagi yang berduka juga Tuhan, ketika berpulang Tuhan Engkau panggil pulang Tuhan, Tuhan juga berkati semua keluarganya, dihiburkan dan dikuatkan Tuhan. Berkati semua Tuhan, guru-guru yang ada, staf, berkati kepala sekolah, Ibu Sita, Ibu Berli juga Tuhan, kami serahkan di dalam tangan Kau. Terima kasih, Bapa dalam surga, biarlah berkat-Mu turunkan atas setiap kami semua, anak-anak-Mu. Bapa, ketika mengangkat tangan saat ini, Tuhan, kiranya Engkau ulurkan tangan-Mu, melepaskan berkat atas setiap kami, dan perkenankan hamba-Mu melepaskan berkat saat ini. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya, memberi Kau kasih karunia, dan Tuhan berkenan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi damai sejahtera. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya kita sambut katakan, amin. Anak-anak, jangan lupa isi presensi ya, kehadiran, absensi, tulis nama dan kelas, dan jangan lupa berikan komen ya dari sebuah firman yang tadi sudah disampaikan. Sampaikan ya, semua itu diketik dan dikirim. Shalom, Tuhan memberkati semua. Brightly shining. Pohonnya nggak ke bawah kan Pak? Pohonnya Ke bawah. jangan tuh, ini kan pohon. Nggak apa-apa lah. Oh, Nggak jeruk kan? oh,